Di sini diduga ada dua pria di CCTV yang menggotong Tengmo Nida. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syira Antoinette dan hari ini kita akan kembali menguak kasus dari Tengmo Nida. Jadi udah beberapa hari aku nggak update dan hari ini aku pengen update ke kalian beberapa hal. Dimana ini hal-hal yang penting banget untuk perkembangan kasus ini ya guys, karena kasus ini mulai semakin menjadi dan tidak selesai-selesai. Nah, perkembangan yang pertama yaitu apa? Mr. Genius atau Acarya Ruang Ratanapong akhirnya mengungkapkan kalau dia itu ditawarin uang untuk menutup kasus Tengmo Nida. Berarti kan benar-benar kayak ada orang di baliknya yang mempunyai keuangan yang tinggi banget yang bisa nyogok-nyogok orang supaya kasus ini ditutup. Kenapa Mr. Genius yang udah berusaha banget untuk menguak kasus ini ditawarin uang seperti itu, dan siapa yang nawarin? Kalau kalian bisa recall memori lagi untuk kasus sebelumnya, kan pernah ya guys, dimana Dr. Porntip juga ditawarin uang supaya menutup dan gak ikut-ikutan dari kasus Tengmo Nida ini. Bahkan Mr. Genius mengatakan kematian Tengmo Nida itu bukan kasus kecelakaan, sehingga petinggi polisi berusaha untuk mengintervensinya. Apakah yang nawarin dia uang adalah petinggi polisi? Bahkan Mr. Genius sendiri mengaku ya guys, udah ditawarkan uang tuh sekitar 300 baht, 300.000 baht, bukan 300 baht ya, 300.000 baht untuk menutup kasus dari Tengmo Nida. Nah, 300.000 bahtnya itu per bulan ya guys, jadi sekitar 126 jutaan nanti bakal dikasih per bulan ke Mr. Genius. Terus siapa orang dibalik itu semua? Dimana Mr. Genius juga mengaku bahwa pihak kepolisian sempat mengirim petinggi polisi untuk bernegosiasi dengan dirinya. Kenapa bisa pihak kepolisian malah yang melakukan seperti itu gitu? Hal itu berkaitan dengan kasus Tengmo Nida ya guys, yang menawarkan gaji sebesar 300.000 baht tadi per bulan kepadanya, namun harus berhenti mengusut kasus ini. Jadi kemungkinan besar yang kasih itu adalah, ya kalian nilai sendiri siapa ya guys. Namun untungnya Mr. Genius itu tidak cuman kayak mikirin uang aja, karena dia memikirkan bahwa keadilan itu lebih penting dibandingkan segala-galanya. Karena mungkin udah dikit banget orang yang bisa berlaku seperti itu, seperti kayak dia yang tidak terbuai akan uang. Dia pingin keadilan ini untuk Tengmo Nida itu benar-benar ditegakkan seadil-adilnya. Terus juga aku mau update yang kedua guys, dimana baru-baru ini timbul CCTV lagi. Di sini diduga ada dua pria di CCTV yang menggotong Tengmo Nida di dekat lokasi kejadian di Sungai Chao Phraya pada waktu itu. Di mana CCTV ini kayak beredar memperlihatkan beberapa pria yang tak dikenal, yang salah satunya itu banyak yang duga kalau itu adalah Winnie Tripanya. Winnie Tripanya itu adalah salah satu nelayan yang waktu itu diduga tidak menolong Tengmo Nida. Pas dimana ada video yang beredar dimana seolah-olah kayak ada orang yang minta tolong, itu dibilang itu adalah sosok dari Tengmo Nida, tapi Winnie Tripanya itu bilang kalau itu tuh pencemaran nama baik. Itu memang saya di situ, tapi itu adalah sepotong atau sebatang kayu, bukan Tengmo Nida. Kalau Tengmo Nida tuh pasti dia udah tolongin, tapi tiba-tiba muncul video ini di mana di sekitar jam yang sama di dekat lokasi kejadian, kenapa nelayan ini kayak sibuk banget ngelakuin sesuatu, dan banyak yang duga kalau dia itu menggotong Tengmo Nida. Terus buat apa gitu guys? Tapi ini masih pro dan kontra ya guys. Banyak yang bilang mungkin itu bukan Tengmo Nida karena terlihat terlalu enteng apa yang mereka tarik, apa yang mereka gotong. Tapi banyak yang bilang juga itu Tengmo Nida. Tapi banyak juga spekulasi yang ketiga, apa yang mereka lakuin, apapun yang mereka gotong, apapun yang mereka lakuin di situ itu ada hubungannya dengan kasus dari Tengmo Nida atau untuk menutupi kasus dari Tengmo ini. Terus next juga aku ada update soal Sen, dimana Sen ini mulai frustasi soal tuduhan Mr. Genius yang terus memojokkannya soal kasus Tengmo Nida ini. Sen bahkan akhirnya mencoba untuk menantang
balik kepada Mr. Genius terkait apa yang disampaikannya ke publik bahwa Sen merupakan penyebab kasus kematian Teng Monida. Bahkan Sen bilang dia akan kooperatif dan bakal menghadapi apa yang telah dituduhkan Mr. Genius mengenai bukti yang dipegang mengarah ke Sen dan sebagainya. Tapi dia bilang Mr. Genius itu tuh nggak valid, semua yang dia omongin ke publik nggak valid, seperti tahayul doang, seperti imajinasi dia doang. Bahkan menurut Sen dalam kasus kematian Teng Monida, sering banget Mr. Genius tuh kayak mengada-ngada gitu guys. Katanya Sen ya ini ya guys. แล้วเขากล้าจะสาบานไหมว่าเขาทำแบบเนี้ยด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ได้หวังอะไรอย่างอื่นนอกจากเพื่อเหยื่ออาชญากรรมจริงๆ Selain itu, Mr. Genius tuh sebenarnya nggak cuma fokusin ke Sen aja ya guys, tapi Mr. Genius juga fokusin ke dua jenderal polisi Thailand yang mulai terseret pusaran informasi palsu kematian Teng Monida. Dua jenderal itu dilaporkan oleh Mr. Genius untuk mengadili oknum tersebut terkait kali kong kematian Teng Monida artis Thailand ini ya guys, dimana dianggap dua jenderal ini mempunyai andil untuk memanipulasi informasi palsu terkait kematian Teng Monida, dimana juga katanya Mr. Genius mengantongi bukti video yang menyeret dua jenderal polisi Thailand ini. Dan diduga dua jenderal polisi Thailand itu siapa aja? Ada Legend Paul Chirapat, terus juga ada Mayor Jenderal Paul Wasan yang selama ini juga terkait dalam kasus Teng Monida ini guys. Terus Acharya atau Mr. Genius menduga kalau kedua jenderal tersebut melanggar pasal 157 pelanggaran atau kelalaian tugas, dan bagian 200 membantu orang lain tidak dikenakan hukuman pidana atau menerima lebih sedikit hukuman. Membantu orang lainnya membantu siapa sih? Membantu 5 orang yang ada di bot tersebut. Nah terus juga ada yang lagi heboh lagi nih guys, yang bikin mungkin masyarakat Thailand ada beberapa yang seneng ya guys, karena Sen ini mulai kena karma pasca kasus kematian dari Teng Monida. Dia itu kan kemarin pas konferensi pers dia sedang aja, dia ketawa-tawa aja sama Getik karena dirinya dianggap sudah bebas begitu saja dan nggak ada bukti kalau dia melakukan pembunuhan. Tapi sayangnya sanksi sosial tetap kejam ya guys, dimana banyak banget masyarakat Thailand benar-benar kecewa sama sikap dari Sen ini dan membenci Sen. Jadi agak percuma ya guys, mau dia di mata hukum mungkin dia bebas-bebas aja, tapi sanksi sosial itu tetap ada. Pasalnya Sen sudah dianggap sebagai seorang pembohong masyarakat, di mana dia itu saat ke pasar katanya tuh ada yang ngelemparin dia telur busuk guys. Jadi banyak banget orang yang melihat ada Sen langsung dilemparin telur busuk, dan banyak yang senang akan kasus ini karena dianggap Sen itu pantas menerima karma dari perbuatannya, apalagi kalau dia benar-benar melakukan kejahatan itu terhadap sahabatnya sendiri yaitu Teng Mo. So sekian dulu guys update dari aku, nanti aku bakal update lagi. Kalau kalian pingin aku bahas apa lagi, kalian boleh komen di bawah sini. Nanti kalau kalian pingin aku bahas chat horor atau LOL, kalian boleh komen di bawah sini. So terima kasih guys sudah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.